semua untuk mengambil alih. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Andi. Ya, ini namanya saya Eja ini ya, karena sapaan ini ya biasa saya sapa dengan Ibu Andi. Oke, terima kasih atas penyiapan Zoom malam ini ya. Mohon maaf juga kepada teman-teman yang sedianya jadwalnya kita jam 7 pagi bersedia digeser ya. Terima kasih untuk itu, dan saya senang sekali bisa memfasilitasi teman sahabat Latsar di agenda 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, malam dan tetap semangat pagi. Ya, semangatnya harus tetap semangat pagi. Walaupun kita di malam hari melakukan aktivitas pembelajaran di pelatihan dasar ini, namun semangatnya tetap semangat pagi. Baik, izinkan saya men-share ya. Memperkenalkan diri. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri karena seperti tadi disampaikan bahwa ini pertemuan pertama kita sesi sinkronos ya, agenda 2. Saya nama lengkapnya Dr. Gigi Silviani Kesuma, Magister Public Health. Saya adalah Widyaiswara Ahli Madya. Ya, dan ini saluran-saluran komunikasi atau akses untuk berkomunikasi dengan saya. Nanti nomor HP, WhatsApp, alamat email, dan juga alamat rumah. Ya, teman-teman. Saya di Palu ya. Oke, sesuai gelarnya. Pendidikan saya di S1-nya itu di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar ya. Kemudian S2-nya di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Masyarakat Gajah Mada, Yogyakarta. Dan sekarang masih menempuh pendidikan untuk program doktoral ya, kembali di Universitas Hasanuddin. Nah, awalnya karir saya ya diangkat sebagai fungsional dokter ya, seperti teman-teman, saya CPNS di fungsional dokter gigi tahun 2000 ya. Kemudian tahun 2008 saya mendapatkan amanah untuk duduk di jabatan struktural ya sebagai kepala bidang pelayanan medik di Rumah Sakit Anunta Loko Parigi. Nah, dan saat ini sejak tahun 2014 ya diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, yaitu Widyaiswara ya. Nah, saya sekarang ya dulu peralihan dari jabatan sebelumnya itu peralihan kemudian diangkat dalam jabatan Widyaiswara ahli muda ya. Oke, saya perbaiki. Ya. Kemudian sebagai Widyaiswara dituntut untuk melakukan publikasi ya. Bisa ini. Kurang sehat ya Ibu. Iya Pak, konser terus dari pagi nih, non-stop. Siap. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini udah komitmen saya juga. Ya, betul sekali ya. Ini pelayanan. Karena teman-teman juga sudah
mau bekerja sama ya, menggeser jadwalnya. Alhamdulillah itu yang saya patut berterima kasih. Berarti Pak Indro sudah di rumah ini Pak Indro ya? Iya, baru tiba, Bu. Mobile Itu pakai dia. motor Bapak juga tadi. tak kalah Tak kalah. ininya, tak kalah penting peranannya. Iya, Nah, iya betul. ya, oke. Saya lanjutkan. Ya, sebagai widya suara juga dituntut untuk membuat publikasi-publikasi ilmiah sehingga bisa juga menunjang kenaikan pangkat, ya. Kenaikan pangkat, jadi itu pengembangan profesi namanya, itu membuat karya tulis ilmiah. Alhamdulillah beberapa tulisan-tulisan saya sudah termuat di Proceeding, juga dalam jurnal nasional maupun ya ada satu jurnal internasional, sehingga saya sudah punya edis corpus. Kemudian buku sudah ada 2 buku ya, sejak jadi widya suara memaksakan diri untuk bisa ya, karena ini kompetensi ya, kompetensi widya suara mampu membuat karya tulis ilmiah. Ya, itu. Jadi ada buku saya itu judulnya Diagnostic Reading for Change ya. Mendiagnosa organisasi untuk mendesain perubahan. Ya, jadi perubahan itu bisa kita desain melalui apa? Diagnosa. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan keterampilannya ya dalam yaitu menganalisis masalah. Nah, itu adalah mendiagnosa organisasi ya, mencari tahu ya masalah-masalah organisasi, mengangkat masalah, kemudian memberikan alternatif solusi. Nah, itulah nanti ya. Nah, jadi ya buku saya ada 2 sejak jadi widya suara. Jadi memang memaksa. Nah, yang paling dalam satu buku itu ada satu bab yang memuat tentang ya awalnya mau tulis apa nih ya, mau ngapain ya, saya ada bakat tidak ya, banyak sekali. Tetapi yang penting memulai rupanya. Kalau kita nggak memulai ya nggak pernah jadi. Hanya dipikirkan nggak pernah jadi ya. Akhirnya jadilah alhamdulillah. Dalam satu babnya itu ya profesi ganda, why not? Ya punya profesi ganda, kenapa tidak? Ya. Nah, jadi sekarang tugas utama saya sebagai widya suara dan juga karena punya kompetensinya, saya tetap melakukan praktek pelayanan medis dokter gigi ya sebagai dentis. Nah, itu semua ya tentang saya. Kemudian sebagai widya suara tentu perannya adalah memfasilitasi. Ya, oke, saya kok ini hilang. Iya, ya, perannya adalah memfasilitasi, yaitu seperti pada Latsar saat ini pelatihan dasar, dulu prajabatan namanya ya, sekarang jadi pelatihan dasar. Kemudian pelatihan kepemimpinan, pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrator. Aktivitas lainnya adalah juga sebagai dosen, ya dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri Palu ya, sekarang namanya UIN. Ya di Fakultas Ekonomi Bisnisnya. Nah, itu dia tentang saya. Mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan sebelum kita ke agenda 2 dan untuk lebih interaktifnya nanti kita dalam pembelajaran. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Sekaligus saya mungkin bisa ini mengenali teman-teman yang ada di kelompok ini. Ya, silakan. Anda? Kalau Anda, saya boleh meminta kesediaan dari ini. Pasang kacamata dulu. Ibu Margareta, otherwise. Ya, Ibu. Ya. Perkenalkan diri dulu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau silakan perkenalkan diri. Kalau nggak ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Perkenalkan, Ya. nama saya Margarita Adeleistra itu Alimadia Gisi. Saya Gisi. dari instansi Puskesmas Tambarana. Ada lagi? Asal ya? dari Poso Pesisir. Mungkin itu saja. Poso. Ya, baik. Terima kasih. Terima Ya, kasih, Bu. panggilannya siapa nih? Margarita atau Adel? Ya. Oh, ya. Ini bukan Margareta ya? Margarita ya? Apa? Ya, Bu. Margarita, Bu. Oh iya, Ya. itu. Baik, terima kasih ya Terima kasih, kenalannya. Bu. Sama-sama. Kalau you hire sih? Ya, selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ya. Yulna Ersi Lemana, bisa dipanggil Yul, Bu. Yul. Iya, Bu. Mm, Saya mm. CPNS dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso. Oke, Kominfo ya. Oke, Ya. baik, terima kasih Yul. Iya. Selanjutnya siapa? Aneka? Terima kasih waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Aneke Brilianti Torial Putri Tapa, biasa dipanggil Aneke. Umur saya 26 tahun, asal instansi saya Puskesmas Lawanga, jabatan terampil bidan. Alamat di Kelurahan Lawanga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada bida, ada nutrition, ada yang dari Kominfo, ya sudah ya. Kalau Nurhaya gimana? Dari mana? Di mana instansinya? Izin. Agak kecil suaranya, bisa dibesarin dikit nggak? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilan Haya, asal dari Kabupaten Pasangkayu, penempatan Puskesmas Malei. Kurang keras suaranya. Kecil. Ya, mungkin perangkatnya. Nah, seperti Coba ini sebenarnya dekatkan handsetnya. Ya, latihan. Ya, lumayan. Sudah lebih bagus. Ya, udah bagus. Oke. Ya, karena ini memang Ya, Ibu. Perkenalkan, nama Ya. saya Haya, nama panggilan Haya, asal dari Kabupaten Pasangkayu, penempatan Puskesmas Malei, alamat Desa Malei. dari Pasangkayu masuk Kota Palu baru ke Poso ya. Iya, Ibu. Jadi di sana untuk pengangkatannya ataukah memang sebelumnya pernah sekolah atau keluarga di Poso? Tidak ada keluarga di Poso. Tidak pernah ya. Oh, berarti karena formasi ya, mengikuti formasi dan terangkat di Poso. Ya, oke. Nah, inilah menunjukkan bahwa seorang ASN itu bersedia ditempatkan di mana saja. Ya, iya kalau terangkat, kalau terseleksi ya. Oleh karena itu kita juga pandai-pandai harus melihat peluang. Nah, peluang di sini formasi ya. Nah, alhamdulillah Nurhaya berhasil ya sampai ke tahapan mengikuti pelatihan dasar. Nah, tentunya karena formasi yang tersedia di Poso. Jadi walaupun dari Pasangkayu, ya akan bekerja di sana sebagai PNS, sebagai ASN, tentu ya akan menetap di sana. Sudah menikah atau belum, Nurhaya? Sudah, Haya? Ibu. Sudah. Nah, keluarganya berarti ikut atau ditinggal? Hah? Nggak jelas. Di apa, Bu? Ya. Kebetulan Keluarganya? suami kerja juga di Poso, Ibu. Oh, ya, sudah aman kalau begitu ya. Ya berarti mengikuti. Sudah ASN juga atau? Belum, Ibu, masih kontrak. Oh, gitu. Tapi sudah bekerja ya. Oke, baik. Sudah ada putranya? Sudah, Ibu, 1. Oh, itu ya. Jadi keluarga yang ini ya, keluarga yang sudah utuh, alhamdulillah ya, bisa mudah-mudahan bisa beradaptasi di sana. Tadi apa ininya?
Jabatan fungsionalnya apa? Bidan terapil Ibu. Fisioterapi. Bidan Ibu. Fisioterapi. Bidan. Bidan. Oh, bidan. Ya, pendengaran saya fisioterapi. Ya. Ya, Ibu bidan ya. Oke, baik. Saya ada cowok di sini namanya Elok Chandra. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik Ibu. Ya, saya Ya, suka sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Chandra, asal instansi Puskesmas Tangkura, perawat terampil. Perawat, iya. Alamat Iya. ada 2 tempat ini Bu, di Sausu sama di Ampana. Di Sausu itu berarti Parigi ya? Mantap, lengkap. Ya memang begitu. Kalau kita perkenalkan diri, semua informasi yang penting kita sampaikan, ya. Oke, jadi ini 2 tempat banyaknya di mana Pak? Di Lawanga atau di Sausu? Oh, kelompoknya tinggal di Biga sementara. Oh, dekat dengan tempat tugas gitu. Ya, cari yang dekat dulu. Ya, bagaimana caranya kita nanti akan melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Tentu ini perlu hal-hal yang perlu diperhatikan ya, kenyamanan kita, ya, karena kita akan beraktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kita di daerah ya yang telah mengangkat kita sebagai seorang ASN. Iya, ini Pak siapa panggilannya Pak? Nama sapaannya siapa? Pak Chandra atau Pak Elok? Pak Chandra, Bu. Chandra ya? Pak Chandra. Oh gitu. Iya. Alumni mana Pak Chandra? Cantik, Ibu. Kalau Elok iya. Palu, Ibu. Poltekkes mana? Poltekkes Palu, Ibu. Oh, Palu. Ya. Ya, bagus ya. Makasih Pak Chandra. Ya, Oke. Siapa lagi yang belum? Oh iya, Santi Veronica. Mohon izin Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Santi Veronica Kapedandi, ahli media analis kesehatan, asal instansi Puskesmas Pendolo, asal domisili dari Tentena, Bu. Status sudah menikah. Terima kasih. Oke, makasih atas perkenalannya. Ya, rata-rata sudah ini ya. Mama muda dan papa muda, ya. Tentu teman-teman nanti sudah berarti langkahnya ke depan sudah hampir dipastikan ya. Kita sebagai ASN itu ada rasa aman ya. Rasa aman itu apa? Karena kita adalah dijamin oleh negara, kita akan melaksanakan tugas-tugas negara, tugas-tugas pemerintahan, ya. Peran dan fungsi ASN apa? Mungkin saya refresh sedikit. Pelayan publik, Bu. Pelayan publik. Apa lagi? Perekat serta pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Dan pelaksana kebijakan publik. Oke, betul. Jadi itu peran kita di tengah masyarakat ya. Yuhersi tadi resen kenapa? Mau jawab atau gimana? Iya, mau menjawab tadi, Bu. Iya. Ya, jadi ini spontanitas saja ya. Kalau misalnya ini langsung unmute ya. Kalau begini ya kecuali semua ini ya. Itu bentuk responsif ya. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhan saat itu ya. Jadi maaf. Jadi langsung terjawab yang lainnya. Saya sempat lihat raise hand, tapi karena sudah ada yang menjawab, jadi saya tidak persilahkan. Ya, nggak apa-apa. Sama ya, URC yang tadi mau disebutkan sama ya? Iya, fungsi sama, ASN. Sama. Iya, karena kita semua sama perannya, fungsinya di dalam NKRI ya, sebagai pelayan masyarakat.
Nah, di dalam pelatihan inilah teman-teman nanti akan mengaktualisasikan ya sesuai agenda 2. Agenda 2 itu apa? Adalah nilai-nilai berakhlak. Ya. Nilai-nilai dasar ASN. Jadi baik ASN muda maupun ASN yang sudah lama, ini diharapkan mengikuti atau menginternalisasi nilai-nilai ini sehingga disebut core value, ya, nilai-nilai dasar, yaitu berakhlak, ya. Pasti akronimnya udah tahu semua ya? Nggak tahu, Bu. Sudah, Bu. Oke deh. Nah, sebentar itu yang kita akan perkuat lagi. Jadi silakan teman-teman kita mendiskusikan ya agenda 2 itu, tetapi yang paling penting nanti adalah prakteknya. Ya, implementasinya. Oh, percuma kita hafalkan semua nilai-nilai, kode perilaku, keywordnya, tapi kita tidak implementasikan. Oh ya, siapa yang belum memperkenalkan diri? Masih ada? Isma, Bu. Isma, silakan Isma. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Isma Lasiuta, asal instansi Puskesmas Taripah, jabatan perawat terampil. Status sudah menikah, berasal dari Kabupaten Poso. Oke, berarti tidak ada jomblo ya di kelompok ini ya. Semua statusnya sudah menikah. Ya. Oke, baik, berarti aman. Ya. Masih ada ya? Orang yang belum menikah. Masih ada yang Masih belum jomblo. menikah. Ternyata belum memperkenalkan diri. Ayo, Ramla dengan Mirna. Ayo, Mirna dulu kayak ya. Oke. Mohon izin, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, ahli media analis kesehatan. Biasa dipanggil Mirna, asal instansi Puskesmas Kaua, status menikah, Bu. Menikah. Asalnya dari Ampana. Ampana Poso ya. Ini ceritanya gimana nih sampai bisa terangkat di Ampana? Apakah juga suaminya dari sana di Poso? Suami saya, kebetulan suami saya sudah kerja di Poso, Bu. Oh, sudah di sana. Alhamdulillah ya, rezeki menyusul ya. Kemudian dengan terangkatnya jadi CPNS saat ini. Ya, oke, baik Mirna. Mana yang jomblonya? Ini kali ya. Ramlah, silakan. Ya. Mohon izin. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya. Ya, silakan Ramla. Suaranya saya tambah volumenya. Kenapa itu masalahnya? Perkenalkan, Ibu, nama saya Ramla. Coba dibuka. Nggak usah dimainkan mute-nya itu. Langsung buka aja handsetnya coba. Coba bicara, Bu, tes suaranya. Aduh. Ada perangkat lain, Bu Ramla. Iya, suaranya tidak jelas ya. Mulai sekarang memang harus persiapkan ya, karena ini sarana komunikasinya, ya, interaksinya. Ya. Jadi tolong nanti teman-teman disiapkan semuanya, jangan sampai ada kendala seperti ini. Oke, tadi Ramlah gimana? Coba dicoba lagi. Itu tidak terdengar sayang, ininya suaranya halus sekali. Ya, tidak terdengar apa yang diucapkan. Jadi bisa juga buka, coba headsetnya apa ya? Itu biasanya. Coba sambil dibuka mute-nya, Bu. Dibuka saja mute-nya, Bu. Jangan dimatikan, dibuka saja. Ya, coba sambil bicara, Bu. Masih. Ya, Bu.
Mungkin kita lanjut saja Bu Dokter, Iya. karena akan Iya. waktu kita. Iya, Ramla coba di ini saja. Coba ya biar kita berusaha ya. Saya kali yang harus mendekatkan telinga. Ya. Ya. Bu Ramla sambil dicoba, ya, kalau bisa bersuara terus sambil supaya ketahuan kalau sudah aktif. Iya, harus dicari memang apa masalahnya ini ya. Nah. Silakan perkenalkan diri kembali supaya saya dengar. Izin Ibu. Ya. Nah, ini berupa gangguan-gangguan ya dalam berkomunikasi. Ya, saya tidak dapat menangkap informasinya. Oke. Tadi kedengaran tuh. Ya, coba nanti cari tahu masalahnya apa ya. Oke, masih ada lagi yang belum ini? Sudah semua? Sudah semua ya? Iya. Pak Elok itu di belakangnya itu bantal ya Pak ya? Kelihatannya asik sekali ya nyandar-nyandar. Iya, Bu. Duduk di bawah, Ibu. Oh, di bawah lagi ini apa lagi? Nah, ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, ya di sini ada nama saya, kemudian ada lagi satu gelar ya. Gelar ini non formal. Nah, jangan terkecoh ya. Jadi gelar formalnya sampai Magister Public Health seperti tadi ini Certified Trainer Harmony Life Coach. Nah, ini kompetensi ya, sebuah kompetensi yang didapatkan dari non formal. Ya, sekarang eranya era kompetensi. Jadi setiap orang punya hak untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Kedepannya ya nanti di agenda 3 nanti dapatkan ya manajemen ASN itu memuat sistem merit. Nah ini yang kedepannya nanti akan membuat setiap ASN itu mungkin sama pengangkatannya, sama pangkatnya, belum tentu penghasilannya sama. Ya, karena nanti sistem merit akan diberlakukan di mana tiap-tiap orang sesuai dengan kualifikasinya, yaitu pendidikan formal, kompetensinya, pendidikan non formal dan pengalaman-pengalaman. Nah, ya, jadi ikut pelatihan-pelatihan itu meningkatkan kompetensi, mengembangkan kompetensi, pengembangan kompetensi, ya. Nah, itu dia. Kemudian juga kinerja. Kinerja berarti ada produktivitas kerjanya. Jadi apa yang dihasilkan itu bisa ditunjukkan ya. Oleh karena itu nanti dalam akhir ini biasanya dibuat SKP. Ya, itu terintegrasi dengan kinerjanya para ASN ya. Oke, ini saya sampaikan begini karena kebetulan saya pakai ini ya. Kemudian para ASN ya, kompetensi ini yang penting yang harus ada pada tiap-tiap ASN, yaitu kompetensi manajerial ya, kompetensi teknis atau fungsional, kompetensi sosial kultural. Jadi seorang bidan tentu kompetensi teknisnya ya menyangkut kebidanan. Seorang ini yang di Infokom tadi apa? Sarjana apa? Apa gelarnya? Ahli media, Bu. Ahli media apa? Komputer. Nah, itu ya. Nah, tentu dengan mendapatkan pelatihan, dengan dapatkan ya kalau pendidikan kan sudah ya formalnya. Itu semua dihargai nanti ya. Jadi orang yang punya kualifikasi pendidikan nggak bisa disamakan ya. Kalau sekarang masih sama semua, dia apa dokter, tergantung pangkatnya apa.
Ya, pangkatnya berapa? Kalau nanti itu semua menjadi ukuran-ukuran yang penting. Kemudian risiko kerja, beban kerja. Ya, jadi semakin produktif seseorang, semakin banyak berkontribusi ke dalam organisasinya, tentu take home pay-nya atau pendapatannya juga akan berbeda ya. Nah, itu nanti yang dilihat dari kinerja. Kinerja itu produk pekerjaannya ya. Jadi di sana ada prestasi kerjanya, ada perilaku kerjanya, ya. Nah, itu semua yang terintegrasi. Seperti itu. Kira-kira sistem ini kira-kira cocok nggak untuk kita? Nah, cocok untuk para ASN? Belum punya banyak ini ya, punya gambaran ya. Nah, masih calon PNS ya. Iya. Jadi itu memang harapan kita sehingga kita akan ada prinsip keadilan di sana ya. Nah, karena jangan pada saat ini orang yang ya maksudnya tidak bertanggung jawab atau kurang beban kerjanya, kurang ininya akan sama saja dengan orang yang benar-benar bekerja ya. Kayak Pak Indro tadi itu pulangnya malam. Nah, ada orang seharusnya jam 4 sudah selesai nih semua jam kerja kan. Nah, gitu. Tentu itu semua akan dihargai ya. Nah, kalau sistem merit, kalau sekarang sih ya tergantung pimpinan ya apa bagaimana ininya, tapi penggajiannya sama. Ya. Nah, itu yang saya bilang. Sehingga setiap orang memang perlu meningkatkan kompetensi. Ya, juga ada kompetensi lagi satu yang sedang dikembangkan yaitu kompetensi sosial kultural di tengah keragaman masyarakat, ya di tengah budaya yang ada, di tengah perbedaan agama dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menunjukkan kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, kompetensi sosial kultural inilah yang bisa memenuhi ya semua itu. Nah, ini agenda 2. Agenda 2 kita sering mendengar ya lagu kebangsaan atau melakukan ya pada acara-acara kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk, ayo lanjut. Untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya. Nah, tapi bagaimana kita ini menunjukkan dalam sikap keseharian kita, ya bangunlah jiwanya itu ada semangat bela negaranya di dalamnya, ya. Bangunlah badannya mulai dari mindsetnya, soul-nya, ya, perilakunya, skill-nya, dan juga sikap perilaku. Itu yang diinginkan. Ya, kita cinta tanah air tidak saja hanya ikut upacara, ya, tetapi itu perlu diimplementasikan. Utamanya ya ini memuat atau menunjukkan nilai-nilai dasar sebagai seorang ASN. Karena apa? Kita abdi rakyat. Kitalah perpanjangan tangan pemerintah. Tugas-tugas yang kita lakukan adalah tugas negara, tugas pemerintahan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ASN termuat apa saja yang menjadi hak para ASN dan juga kewajiban ASN. Ya, itu nanti akan lebih luas lagi dibahas di dalam manajemen ASN. Ya, sudah ada undang-undangnya bahwa peraturan yang paling tinggi di negara kita ini adalah undang-undang. Ya, kalau ada undang-undangnya berarti sesuatu yang wajib.
ya dilaksanakan. Jadi teman-teman semua, para ASN adalah para leader-leader ya yang melayani, pemimpin yang melayani di tengah masyarakat. Nah, lain waktu, lain masa, lain juga suasananya. Ya, nah ini saya menyimpan di sini. Ya, pada saat sebelum pandemi ini ya ada pelatihan dasar untuk CPNS juga. Dulu agenda 2 namanya aneka, ya, memuat akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, sekarang kurikulum yang baru, nah itu tadi agenda 2 itu adalah nilai-nilai ASN berakhlak. Apa akronim dari berakhlak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, ya. Nah, itu semua adalah nilai-nilai dasar, ya, yang bisa menguatkan kita, bisa membangun ya tadi jiwanya, badannya, ya. Nah, tetapi bagaimana ini kita tunjukkan? Ya, nilai-nilai misalnya berorientasi pelayanan. Apa kode perilakunya? memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi ramah, cekatan, sportif, dan dapat diandalkan. Perbaikan tiada henti. Nah, itu. Jadi itu bukan bahasa kiasan atau hanya bisa kita sebutkan, tetapi harusnya kita tunjukkan bahwa kita sebagai pelayan masyarakat bersikap ramah, ya, selalu bisa memberikan solutif, cekatan, ya, menyelesaikan pekerjaannya, ya, punya keahlian. Nah, itu dia, ya, yang tetap untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung. Ya, langsung itu diterima masyarakat, ya seperti yang bekerja di puskesmas, ya itu adalah pelayanan langsung ke masyarakat. Tetapi yang di Kominfo mungkin tidak langsung ke masyarakat, tetapi itu disebut juga pelayanan tidak langsung. Pelayanan lain bukan hanya pelayanan medis atau pendidikan, di Capilduk misalnya itu ada pelayanan di sana. Pelayanan apa? Yang langsung ke masyarakat ya pelayanan administratif, ya, membuat akte kelahiran, membuat KK, membuat KTP, kan itu layanan untuk masyarakat. Nah, pelatihan dasar CPNS ini sekarang kurikulumnya itu berbasis agenda. Ya, jadi agenda apa? Yaitu agenda pembentukan karakter. Ya, agenda penguatan bidang teknis. Nah, ini semua yang akan didapatkan atau dilatihkan, ya, diberi kesempatan kepada peserta untuk bisa mengaktualisasikan ini. Ya, nah, apa yang diaktualisasikan adalah hasil proses berpikir kritis, ya, nah, dengan cara melakukan analisis dalam merancang kegiatan aktualisasinya. Ya, sudah punya gambaran kegiatan-kegiatan pelatihan dasar ini? Ada pasti yang sudah tanya-tanya, ya, atau nonton di YouTube, banyak sekali ya kegiatan-kegiatan pelatihan dasar. Betul? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Nah, tetapi itu mereka punya proses. Jadi jangan sekedar melihat itu untuk menguatkan kita, ya, bukan itu kita contoh mentah-mentah karena belum tentu sama kondisi kita, ya. Bagaimana analisisnya sampai kegiatan-kegiatan itu muncul, karena kegiatan-kegiatan itu hanya untuk, ya, menunjukkan, ya, nilai-nilai dasar dan pemahaman atau
perilaku yang memahami peran dan kedudukannya sebagai seorang ASN dan mewujudkan smart governance, ya, pemerintahan yang smart, ya. Perubahan perintahan dasar ini membangun patriotisme PNS sebagai perekat bangsa dan generasi visi Indonesia 2045. Ya, itu sudah tertuang di dalam perkalan, ya, Perlan nomor 1 2021, ya. Nah, inilah kurikulum yang baru yang dilaksanakan, diselenggarakan, ya, yang teman-teman ikuti. Oke. Agenda pembentukan karakter. Nah, saya harus agenda pembentukan karakter. Kita tahu ada sikap perilaku bela negara, ya, itu agenda 1. Kemudian nilai-nilai dasar PNS, ya, itu agenda 2. Kemudian yang ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance. Kemudian masuk ke agenda 4, habituasi. Nah, di agenda 1, sikap perilaku bela negara ini ya memuat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya. Kemudian ada isu kontemporer. Betul? Ya, Bu. Ada ya. Di isu kontemporer ini teman-teman pasti sudah diperkenalkan tools alat analisis, ya. Nah, tetapi di sana adalah sebenarnya isu-isunya adalah isu tentang persoalan negara. Ya, cuma melatih kita atau diperkenalkan alat-alat analisisnya. Ya. Nah, isu-isu kontemporer itu apa? Misalnya isu korupsi, ya, isu narkoba, isu radikalisme, isu apa lagi? Cybercrime. Cyber apa? Cybercrime. Cybercrime, ya, itu kejahatan apa itu cybercrime? Kejahatan IT. Ternyata bilang nggak tahu apa maksudnya itu. Ternyata Pak Evaluator ini ya bisa juga dikasih ini. Siap. Iya, betul sekali, ya. Cyber. Karena makanya di agenda 3 itu ada smart ASN, ya. Nah, di sana ada literasi digital. Karena sekarang eranya IT. Eranya IT, ya. Siapa yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini, ya akan tertinggal. Akan tidak bisa maju. Nah, sedangkan kita diharapkan untuk menuju ke birokrasi berkelas dunia. Ya, berkelas dunia itu punya daya saing yang tinggi. Ya, jadi isu-isu tadi itu adalah persoalan negara. Tetapi teman-teman sebagai abdi masyarakat, pelayan masyarakat juga harus diberi kemampuan, dibekali skill, keterampilan tentang menganalisis, ya. Siapa yang kemarin bawakan agenda 1 di kelompok ini? Bapak Mukhtar. Bapak Mukhtar, Bu. Oh iya. Apa saja alat analisis yang sudah teman-teman ketahui? Menggunakan metode APKL dan USG. Mhm. Serta Fishbone
Oke. Ya, seperti itu. Ya, itu adalah alat-alat bantu analisis. Ya. Yang penting sudah tahu bahwa ada alat analisis itu. Tinggal nanti bagaimana cara menggunakan, ya, bagaimana untuk mendapat bagaimana kebutuhan kita untuk mendesain kegiatan, ya, nah, itu menggunakan tadi ya alat-alat bantu tersebut. Nah, yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Ya. Nah, itu nilai-nilai atau sikap perilaku bela negara di agenda 1. Kemudian sekarang kita masuk ke nilai-nilai dasar PNS-nya. Ya, kita tahu ya, akronimnya adalah berakhlak. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke agenda 3 mengenai kedudukan dan peran PNS, ya, yaitu mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang cerdas, ya, pemerintahan yang ada mengembangkan literasi digital. Dan yang terakhir habituasi. Habituasi itu apa? Adalah proses pembiasaan, ya. Kan kita ingin membentuk karakter. Karakter itu ada kalau ada pembiasaan. Apa yang dibiasakan? Ya nilai-nilai dasar tadi. Ya sikap perilaku bela negara tadi, ya. Dan memahami kedudukan dan perannya sebagai seorang pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan dan perekat pemersatu bangsa. Ya, nah, itu yang dihabituasikan, diaktualisasikan, ya. Nah, jadi teman-teman setelah merancang dulu, yang setelah dianalisis, kemudian menyusun rancangannya, kemudian nanti diaktualisasikan selama 30 hari, ya. Nah, itu nanti akan diuji kembali, akan kembali lagi untuk menunjukkan hasilnya, hasil aktualisasinya, ya, akan dievaluasi kembali. Oke, nah sampai sini ada yang mau tanya mengenai kegiatan-kegiatan ya pelatihan dasar ini? Silakan, apa saja boleh. Halo, jangan tidur dulu. Bangun, bangun. Kalau diam ya saya untuk saat ini mungkin belum ada pertanyaan. Belum ya? Oke. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan kalau belum ada. Ya, ini dia. Ya, apa definisinya? Ya, nilai-nilai dasar ini. Mata ini. Ya, sesuatu nilai dasar itu sesuatu yang diyakini sebagai hal yang baik atau benar dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya kejujuran, kebenaran, keterbukaan, transparansi kan, persatuan, gotong royong, tanggung jawab kerja. Tentu bukan pada saat mengikuti pelatihan dasar ini sudah memberikan ini nilai-nilai kejujuran ini kita sudah kenal, ya, sudah tahu. Tetapi saat ini sebagai ASN, nah ini dikuatkan lagi dan dihadirkan sebagai nilai-nilai dasar. Ya, nah, nilai dasar itu ya perlu diyakini, ya.
Jangan kita cuma bilang, nah, iya saya harus jujur, saya harus ini, tetapi itu hadir dalam diri kita sehingga nampak sebagai karakter. Ya, karakter juga itu tidak kelihatan, tetapi jauh di dalam dirinya itu ada kekuatan, ya, ada karakternya, karakter seseorang. Nah, juga kode etik. Kode etik ini adalah aturan tentang sikap yang dianggap atau dinilai baik atau tidak baik. Pantas atau tidak pantas dilakukan oleh individu atau kelompok manusia berdasarkan nilai kehidupan yang dilayani. Ya, nilai kehidupan di tengah masyarakat. Ya. Sanksi dari pelanggaran kode etik biasanya berupa sanksi moral. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang kurang, oh iya, ini ada siapa yang ikuti bupati apa ya, yang siapa itu namanya. Jadi sebelumnya bupatinya 2 periode ini adalah Pak Dedi Wahyudi, siapa namanya? Ya, yang suka pakai belangkon putih. Ya. Setelah itu karena masyarakatnya sayang cinta, dia harus berakhir periodenya, terangkatlah menjadi bupati periode berikutnya adalah istrinya. Ya, tentu ini kan suara rakyat, ya. Nah, namun saat ini digugat cerai. Nah, apa dampaknya? Masyarakat meninggalkan bupatinya karena menganggap ini adalah hal yang tidak di masyarakat, ya. Dia bisa jadi bupati ini istrinya karena karena lihat suaminya. Memang, ya, dalam ini kan itu suara rakyat. Jadi banyak dukungan kemarin itu karena suaminya yang mantan bupati 2 periode itu dicintai oleh masyarakatnya, ya, dikagumi kepemimpinannya. Nah, tetapi ya silakan nanti searching di YouTube-nya, ya, banyak sekali itu saya ikutin. Nah, di mana istrinya yang cantik sekarang sudah jadi bupati, masyarakatnya tinggalkan. Bahkan ada yang berani, ya, keterlaluan, nggak tahu diri kan gitu. Kamu jadi bupati itu karena gini, ya. Kemudian ada membuka sebuah acara. Semua kursi kosong, nggak ada masyarakat yang datang. Enak nggak? Betapa ini sanksi moral ini, ya, sangat berpengaruh juga, ya. Nah, itulah kode etik. Itu contoh, ya, saya lihat. Kemudian kode perilaku. Aturan tentang perhatian yang boleh atau tidak boleh dilakukan individu atau kelompok manusia sesuai dengan kesepakatan bersama. Sanksi dari pelanggaran kode perilaku berupa sanksi administrasi, ya. Misalnya nih, teguran tidak masuk kantor, ya. Itu karena perilakunya apa? Tidak disiplin, ya. Dapat teguran. Dapat ini surat panggilan, ya, administrasi, ya, atau dikenakan hukuman disiplin. Nah, itu, ya. Nah, mengapa penting nilai dasar ini yang ada kode etik dan kode perilaku? Kenapa penting? Karena ini adalah self control, ya, kontrol bagi diri kita. Kode etik dan kode perilaku merupakan self control bagi ASN untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Ya. Iya, nilai-nilai dasar ini adalah self control kita. Ya. Kemudian profesionalitas. Ya, profesionalitas pegawai dapat dilihat tidak hanya pada kompetensi yang dimiliki, tetapi juga sikap dan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku. Profesionalitas erat kaitannya dengan etika ASN dalam bekerja. Ya, sehingga itulah kenapa nilai dasar kode etik dan kode perilaku ini perlu ditanamkan pada seorang ASN karena kita akan menuju
ya, roadmap pembangunan ASN adalah kita akan menuju birokrasi berkelas dunia, ASN yang profesional dan berkarakter. Ya, nah, itu dia. Itu yang akan kita wujudkan. Ya, nah, bagaimana yang profesional itu ya? Bisa menunjukkan kompetensinya. Oke, dan yang terakhir adalah sebagai standar. Ya, kode etik dan kode perilaku juga berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah perilaku dari ASN ini dapat dinilai baik atau buruk. Jadi kalau dia sudah melakukan atau sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ya, berarti adalah ASN yang sesuai standar ya, sudah baik. Nah, tetapi kalau dia belum, ya misalnya tadi kedisiplinan masih ini, nah, itu berarti di bawah standar. Berarti perlu dilakukan pembinaan ya dan lain sebagainya. Nah, itu dia sebagai standar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam core value ASN berakhlak ya. Oke, saya di sini mau coba saya chat ini. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Ada smart biolink saya, teman-teman bisa akses ya untuk ke channel YouTube ya. Di sana banyak konten-konten mengenai pembelajaran pelatihan dasar ini ya, termasuk teknik-teknik menganalisis di sana ya. Jadi Bapak Ibu ini Ibu nanti bisa buka. Teman-teman nanti bisa buka ya. Aduh. Sebentar ya. Saya enggak ini susah copy paste ya. Oke. Nanti nah, ada enggak teman-teman? Oh iya. Iya. Silahkan coba ya, saya akses di sini bisa enggak? Ternyata bisa. Nah, nanti teman-teman bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ini kartu nama digital saya. Ya, nah, saya ya dengan nama panggilan ya, Silvi. Kemudian saya lihat juga ini profesi saya sebagai dentis, dokter gigi, ya, pelatih, coach dan konselor ya, memberikan konsultasi. Oke. Dan juga sebagai entrepreneur ya. Kalau saya ini memang sejak dulu ya sudah punya banyak pengalaman ya, dari aktivitas ini saya sudah berapa kali mengunjungi berbagai negara. Ya. Nah, misalnya saya pernah ke China, itu undangan ya dari satu perusahaan produk-produk kesehatan. Nah, ini tertanggal hari ini ya. Jumat ya. Jadi ini kapan diakses pasti tanggalnya sesuai hari itu.
Ini kemarin saya belajar. Oke. Ini ada teks juga. Ya. Saya belum pernah buka lagi atau ya, yang membuat yang baru. Aduh, maaf ya. Rupanya saya nggak bisa kena angin. Nah, teman-teman di sini ada gambar email. Nah, itu klik di bawah gambar amplop. Maka teman-teman klik itu akan terhubung, ya. Akan bisa mengkontak saya di alamat email. Kemudian ada ikon WhatsApp. Nah, ini kalau diklik terhubung ke WhatsApp saya. Begitu juga Facebook, Instagram. Nah, teman-teman silakan klik di channel YouTube-nya. Ya, nah, banyak sekali konten-konten ya. Oke. Coba. Saya klik di sini. Nah, terhubung ke channel YouTube saya. Silakan cari sudah tajam kah visuanalisismu? Ya. Tuh, betul kan? Sudah terbuka. Kelihatan tidak? Tidak. Kelihatan nggak? Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan nih, Bu. Ya. Nah, oke, ini alhamdulillah ya. Ada Latsar CPNS baruannya. Ini saya ikut lomba loh. Waktu itu kita baru mendapat ini pelatihan tentang kebaruan dalam ini ya, yaitu nilai-nilai berakhlak, bukan lagi aneka. Nah, saya ada di komunitas guru, ya, ada ini mengikuti lomba. Nah, apa yang saya tunjukkan ya itu tadi tentang kebaruan di dalam ASN berakhlak ya. Oke, nggak usah dimatikan rekodnya. Oke ya teman-teman, di sini ada sudah tajam kah visuanalisismu? Nah, itu tahap analisis. Jadi ada salah satu peserta yang saya ambil contohnya. Memang masih sederhana, tapi saya tidak ingin melewatkan momen itu supaya saya nggak berulang-ulang. Ya, saya coba bikin. Ya, ternyata ini media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk ini ya, pembelajaran juga ya. Ini ASN Smart dalam evaluasi. Ya, silakan teman-teman nanti tonton buka ya, saya sudah kasih ininya. Oke. Saya rasa itu ya, itu nanti teman-teman akses saja ya, silakan. Supaya lebih membuka lagi apa. Oke. Kita kembali ke sini. Ya. Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kita mari dalami berorientasi pelayanan dulu. Definisinya, komitmen memberikan pelayanan, prima, dan kepuasan masyarakat. Keywordnya, responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Siapa yang harus kita puaskan? Ya, masyarakat yang menerima pelayanan. Afirmasinya, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, kode etik atau panduan perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Jadi itu yang ada
di dalam nilai-nilai berorientasi pelayanan. Nah, bagaimana nanti teman-teman melalui kegiatan-kegiatan aktualisasinya itu bisa menunjukkan sikap-sikap ini, perilaku-perilaku ini. Ya, kita akan melakukan perbaikan tiada henti. Nah, jadi ini tujuannya adalah menganalisis dulu masalah yang ada dan kita memberikan solusi. Ya, berarti nilai-nilai solutif. Nah, ya, kita mengidentifikasi masalah, ya itu nanti melalui nanti pendampingan coach, pembimbingan. Nah, ya, tapi sedapatnya teman-teman sudah punya satu konsep, kegiatannya apa, isunya apa, masalahnya apa, diangkat dan diberikan solusi. Jadi jangan cuma temukan masalah tapi tidak bisa memberikan solusi, ya harus solutif nih. Ya. Oke, ya ini dia yang ada di nilai-nilai berorientasi pelayanan. Berikutnya nilai-nilai akuntabel. Nah, apa pengertiannya? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, keywordnya ada integritas, ada konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Ya, kemudian kalimat afirmasinya adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Cari itu. Nah, kode etik atau panduan perilaku dari akuntabel ini melaksanakan tugas dengan jujur. Ya. Kemudian apalagi? Tadi di berorientasi pelayanan nilai-nilai kejujuran ada enggak? Iya. Ya, oke. Lebih kepada dapat diandalkan, ya. Nah, kalau orang percaya sama kita pasti, ya ini maksudnya dapat diandalkan. Jadi tidak bisa nilai-nilai ini kita maknai secara satu persatu, ya. Tetapi biasanya ini saling mendukung, ya. Dapat diandalkan berarti ada kepercayaan di sana, ya yang diberikan. Kenapa? Ya karena nilai-nilai kejujuran ini, ya ada akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ya, jadi itu. Nah, matikan dulu supaya ini. Oke. Kemudian ini akuntabel, ya. Oke. Jadi tentukan dulu apa kegiatannya, baru nilai-nilai apa yang kita tunjukkan. Jadi bukan lihat nilai-nilainya, tetapi apa kegiatan yang kita desain, di dalamnya ada nilai-nilai apa, ya. Kemudian kompeten. Definisinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya kinerja terbaik, sukses, ya, berhasil selalu dalam usahanya, keberhasilan, ya, kesuksesan sama nih, learning agility, ya, kemampuan belajar, ya. Kemudian ahli di bidangnya, bidang apa? Ya kita bidan, tentu bisa menunjukkan itu keahlian kita dalam penanganan kasus-kasus kebidanan, ya, kasus-kasus ya pertolongan persalinan, nah seperti itu. Kalimat afirmasinya kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Coba ya, karena ini siapa yang mau ya bisa menunjukkan, atau dalam mana kita bisa menunjukkan ini ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Coba kasih contohnya. Ada yang raise hand. Yuhersi. Silakan. Merci, Bu. Ya, untuk meningkatkan kompetensi bisa melalui mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus. Ya, itu teorinya ya. Tapi maksudnya di sini kegiatan aktualisasi, ya enggak apa-apa ya, itu enggak apa-apa. Tetapi nanti teman-teman itu habituasi bisa menunjukkan nih, bagaimana menunjukkan ini, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Bagaimana? Iya, membuat konten ya, ASN yang smart, yang digital. Oke, coba kita dengar. Isma, silahkan Isma. Gimana? Unmute dulu, Isma. Kebetulan Ibu barusan ini menyebutnya tadi, misalnya kalau seperti misalnya kalau seperti di puskesmas kita itu istilahnya turun lapangan, kita bisa seperti yang Ibu katakan membuat leaflet seperti itu dibagikan kepada masyarakat supaya lebih mudah mereka itu kan bisa dibawa, jadi lebih mudah kepada mereka untuk membaca dan melakukan misalnya contoh yang benar. Contohnya seperti misalnya cara cuci tangan yang baik ya. Mungkin ada yang lain juga nambahkan ya. Ya, ada. Oke, Anike. Terima kasih Bu. Contoh kecilnya kalau dulu kan kita biasa pertemuan tatap muka, sekarang kan sudah Zoom, jadi ini dalam berkomputer, dalam aplikasi. Ya, ya, mengoperasikan komputernya, ya, itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, ya. Kita juga mudah mencari informasi ya tentang kebutuhan pengembangan diri kita. Ya, seperti itu. Jadi untuk menjawab tantangan itu ya kita tunjukkan nih dengan perilaku meningkatkan kompetensi, karena kita ada nilai-nilai dasar kompeten kan. Jadi kita bukan cuma tahu bahwa kompeten itu kinerjanya terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya, tetapi perilakunya adalah mau belajar, ya, itu kan meningkatkan kompetensi, membaca aturan, ya, memahami sebuah aturan kebijakan pemerintah, ya, karena di sana ada kompetensi. Dan apalagi membantu orang lain belajar. Ini ya, kompetensi bukan dari diri kita saja, tetapi perilaku kita juga mendorong orang lain, bahkan membantu. Jadi dengan cara kita bagikan leaflet itu agar mereka meningkatkan pengetahuannya, ya, mereka bisa belajar dari informasi yang kita berikan. Nah, itu sebuah kompeten, kode perilaku kompeten. Ya, itu dia.
Jadi kira-kira nilai kompeten ini bisa ditangkap maksudnya? Ya. Bisa, Bu. Pak Chandra ingin ini menyampaikan. Ya, nah itu. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, itu harus ditunjukkan, ya. Jangan kita cuman pandai menyebutkan, tetapi yang dibutuhkan di sini adalah menunjukkan perilaku itu, ya. Nah, yang berikutnya adalah nilai-nilai harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Keywordnya care, ya, peduli. Kemudian ada perbedaan, selaras. Kalimat afirmasinya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kode etik atau panduan perilakunya adalah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Jadi tidak boleh diskriminatif, ya. Tapi sikap-sikap menghargai orang itu ditunjukkan, ya. Saling monitoring orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif, ya. Membangun kerjasama, teamwork, bukan karena paksaan atau ini, tetapi kita menciptakan suasana yang kondusif, yang harmonis. Nilai berikutnya loyal. Ya. Definisinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, tetapi semua ini, ya, biasanya ada di laporannya nanti ini termuat, tapi sebenarnya itu ditunjukkan, ya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan aktualisasinya bisa menunjukkan nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak ini jangan dipaksakan, ya, masuk semua. Tetapi yang paling mengena, ya, makin kaya nilai, makin bagus. Tapi jangan memaksakan. Ya, harus kita bisa pahami bahwa ini keterkaitannya kegiatan ini dengan nilai-nilai loyal, apa, ya. Kode etik atau panduan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 45, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negaranya. Ya, tentu ini kita manai dan tunjukkan dalam aktivitas kita sehari-hari, khususnya nanti dalam kegiatan habituasinya, ya, dalam pelaksanaan aktualisasinya. Ya, begitu juga dengan nilai-nilai adaptif, ya, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, keywordnya inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Panduan perilakunya cepat mengusulkan diri, menyesuaikan diri. Nah, ya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya, itulah yang kita maksud adaptif, ya. Seperti ini kita Zoom ini, ya, menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi yang tadinya kurang nyaman, ya, dengan cara begini, ya, kita sudah beradaptasi nih dengan kebutuhan perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan
mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Bertindak proaktif itu jadi mungkin di tempatnya belum, tetapi dia tahu kalau lebih baik begini, lebih membantu percepatan kinerja akan lebih baik. Dia akan proaktif memulai sesuatu, ya. Proaktif menunjukkan sesuatu. Ya, ini nilai-nilai yang harus kita tunjukkan. Ya, jadi jangan cuma kita ketahui dari sisi knowledge-nya, ya, kita hafalkan. Tapi yang paling penting adalah kita tunjukkan dengan sikap perilaku kita. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, membangun kerjasama yang sinergis. Ya, apa kode perilakunya? Memberikan kesempatan kepada berbagai. Nah, boleh minta tolong Pak Chandra yang baca deh kode perilaku, ya. Biasanya kalau kita melihat, mendengar, itu lain ininya. Definisi membangun kerjasama yang sinergis. Keyword, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik, afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis, afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis, kode etik, panduan perilaku, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghentikan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, jadi yang kedua itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, saya salah ketik, bukan menghentikan, ya, menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga apa? Kode perilaku kolaboratif yang ketiga. Sudah, Pak? Pak Chandra? Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, itu dia kolaboratif, ya. Jadi mana kita manai, ini semua kode-kode perilakunya. Jadi dalam sebuah kegiatan misalnya, ya, kita bisa memberdayakan diri, proaktif, ya, untuk menggagas sesuatu, ya, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Kalau kita tahu, oh ini orangnya bisa ini, mari kita ajak untuk sama-sama berkontribusi, ya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, ya. Jadi kolaboratif itu bukan saja kita bekerja sama, tetapi bagaimana kita bisa mengajak orang untuk bisa memberikan kontribusinya. Ya, itu nilai-nilai yang ada dalam kolaboratif. Ya, nah, keterkaitan dengan agenda ini, kita di agenda 2, sebelumnya dapat agenda 1, sebentar lagi agenda 3. Nah, inilah nanti yang akan dihabituasikan. Ya, semua pembelajaran sejak MOC nanti itu dipraktekkan. Ya, dipraktekkan tentu tidak mungkin semuanya atau secara sistematis, ada, ya, ada proses analisis di sana sebelum kita mendesain kegiatan-kegiatan kita, ya, kegiatan-kegiatan yang menyelesaikan masalah atau melakukan perbaikan, ya, di dalam organisasi kita, ya, untuk dalam rangka, ya, itu pemenuhan kebutuhan masyarakat, ya. Setelah itu masuk habituasi, ya, di sana ada karakterisasi, pembentukan karakter, ya, sehingga diharapkan nanti teman-teman semua akan sampai ke PNS yang berkarakter SMART. Apa itu ASN SMART? Yaitu berintegritas, nasionalis, tentu itu, ya, materinya ada di agenda 1, ya. Profesional, berwawasan global, smart digital, ramah,
ya, hospitality-nya, kemudian networking, ya, membangun jejaring. Jadi jangan di tempat kerjanya saja, di tempat lain dia tidak mau bertukar pikiran, tidak mau mengembangkan jejaringnya, ya. Dan yang terakhir adalah entrepreneur. Jadi bukan untuk mencari apa namanya keuntungan secara finansial, tetapi lebih kepada membangun mentalitas sebagai seorang entrepreneur. Entrepreneur itu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mengerjakan, menghitungkan pasar, ya, apa kebutuhan pasarnya, ya, kemudian ada tangguh, ya, tangguh dia. Jadi kalau gagal coba lagi, ya. Tentu belajar dari pengalaman, jangan coba-coba gagal terus, ya. Bagaimana meningkatkan, ya, diri. Nah, seperti itu, ya, dalam entrepreneurship. Dan saya rasa itu yang ada di agenda 2. Teman-teman sebenarnya sudah, ya, pernah mendapatkannya. Tetapi yang penting sekarang adalah bagaimana bisa menginternalisasikan nilai-nilai ini. Nah, pada kegiatan pelatihan dasar ini, teman-teman dipersiapkan ruang atau wahananya untuk menunjukkan nilai-nilai berakhlak. Ya, yaitulah pada saat aktualisasi. Ya, nah, di sana akan ada mentor yang mendampingi, ada coach, ya, konsultasinya. Dan nanti sebelum ketemu oleh penguji. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ya, karena materi saya sudah tersampaikan agenda 2 ini. Jadi nanti kita melakukan praktek, ya, berakhlak. Semua sudah tahu, ya, apa itu berakhlak, apa itu kode perilakunya, oke lah. Bagaimana mempraktekannya? Ya, itu pertanyaannya. Oke, ada yang mau tanya? Dada? Mohon izin, Bu. Ya, Santi, silakan. Mungkin ini di luar dari materi, mau Boleh. bertanya tentang tugas yang Ibu boleh, berikan. Ya. Itu batas uploadnya kapan, Bu, ya? Ya, lebih cepat lebih baik. Ya, karena setelah diupload berarti ada di sana usaha, ya, ada usaha, kemudian juga ingin menunjukkan profesionalismenya, kan, bertanggung jawab, ya, itu semua. Nah, kalau sudah upload berarti kewajibannya sudah dilaksanakan. Ya, kalau saya tidak terlalu memperhatikan kapan batas waktunya, kecuali sistemnya kali, ya. Kalau ada waktunya tertutup, nah itu yang perlu diperhatikan. Ya, tapi kalau penugasan saya biasanya kapan saya, karena setelah itu kewajiban saya yang memberikan nilai, karena itu kan terdigital, ya, sistem, ya. Nah, seperti itu. Tapi yang paling penting teman-teman apa ya penugasannya agenda 2? Untuk tugas individu ada tugas untuk contoh-contoh penerapan nilai berakhlak. Kemudian tugas kelompok kita bikin video untuk pilih 2 nilai. Oke, ya, kaitan dengan pembelajaran agenda 2. Ada kesulitan? Sampai saat ini belum, Bu. Ya, ya, karena ini materinya kan sudah tahu, ya. Nah, tinggal bagaimana usahanya, ya, bagaimana ini. Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita? 2 JP kan? Jadi jam 7, 7.45, 1 JP. Sampai jam berarti 8.30. Dapatnya 1 jam setengah, Ibu. 1 jam Iya, setengah. 8.30 berarti, ya. Oke, masih ada 3 menit. Ada lagi? Nanti di sesi berikutnya mungkin penugasannya, ya, ditampilkan. Saya ingin lihat, ya, sehingga nanti pembelajaran ini bisa membantu teman-teman mendesain rancangan aktualisasinya, ya.
Oke, ini masih ada yang pakai hitam putih semua ya. Ya pakai hitam putih, kasihan ya. Nah, untung di rumah. Ya, minta maaf ya sekali lagi karena saya harus menggeser waktunya ke malam hari. Ya. Oke, yang penting kita semua sudah melaksanakan tugas, mengisi sesuai jadwal, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di tanggal 4 ya. Ya, tanggal 4. Betul? Ya, jadi ada yang belum upload tugas? Sudah semua? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke. Belum. Ya, berarti ada waktu ya. Jadi pertanyaan tadi saya jawab lebih cepat, lebih baik. Ya, karena begitu saya juga ya, saya kan memanage waktu saya juga ya, banyak angkatan ini. Nah, begitu saya buka ada yang sudah periksa dan itu terdigital ya, siapa yang duluan masuk pasti akan menunjukkan waktunya dan lain sebagainya. Tentu itu ada penilaian tersendiri ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, Yuha Mercy. Silakan. Panggil Yuha ya. Maaf Ibu, Yulna. Yulna. Oh ya, Iya. enggak kelihatan L-nya. Oke, Yulna. Iya, mohon izin Bu, bertanya masih tentang tugas yang tugas individu, identifikasi masalah. Maaf, ada kendaraan lewat. Identifikasi masalah-masalah yang bersentuhan dengan nilai-nilai dasar ASN. Iya. Yang saya mau tanyakan, apakah harus semua nilai? Karena yang saya dapatkan tidak semua nilai ada masalahnya gitu. Bagus, pertanyaan yang bagus sekali ya, kritis. Jadi berangkatlah, lihatlah permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, nah, karena nanti di rancangan aktualisasinya itu seperti itu, ada tabel rancangan. Ya, kolom pertama itu kegiatannya, ya apa? Kemudian kegiatan ini kita jabarkan lagi menjadi tahapan. Tahapannya bagaimana? Yang kolom ketiga itu keterkaitan dengan mata pelatihan. Ya, keterkaitan dengan mata pelatihannya ya tentu. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN dan agenda 3 ya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya, tidak memaksakan kan tadi saya sudah bilang ya, makin kaya nilai makin baik, tetapi jangan memaksakan. Jadi harus bisa dijelaskan apa relevansinya. Ya, jadi yang kita di sini kalau nanti kebutuhan rancangan itu kegiatan, kalau di penugasan ini kita berbasis masalah. Jadi masalah apa? Nah, itu berarti kalau masalah kan negatif ya. Ada pernyataan negatif. Nah, tentu yang tidak menerapkan nilai-nilai ya, berarti yang tidak ya, sebaliknya yang ada di nilai-nilai ya. Kan kalimat positif semua yang dinilai-nilai kan. Berarti tidak menerapkan nilai-nilai itu ya. Karena pendekatannya pendekatan masalah. Ya, kecuali kita positifkan dulu masalahnya, itu berarti kita tunjukkan dengan nilai-nilai berakhlak tadi ya. Begitu Yulna. Iya Bu. Apakah bisa terjawab? Iya Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua Bu. Ada, oke, silakan. Untuk tugas kelompok ada persyaratan untuk menambahkan logo SIL. Iya, untuk mendapatkan logonya itu di mana, Ibu? Oh, di mana ya? Boleh coba pergunakan kemampuan ini, karena di kelompok lain, ya, yang saya juga memfasilitasi agenda 2, saya nggak tahu aja sudah ada, ya. Iya, Bu. Nah, tapi kalau memang ini mungkin ada yang ada ini japri saya boleh ya,
Nah, Iya, di saya channel pikir itu harus coba ada. dibuka deh, ya channel saya itu Oh, iya. coba buka, ya. Nah, atau Iya, mungkin di slide-slide saya, Oh iya bisa Bu. Iya. oke kan? Saya Ada di kira slide. iya, saya kira harus ada permissionnya dulu Bu. Apa? Kan Ada apa? harus ada izinnya dulu untuk mengambil sesuatu seperti itu untuk ditampilkan di digital. Iya. Biasanya kan Oke. ada yang pakai Memang permission. ada kode etik ya. Nah, Ya, bagus. Bu. Betul sekali. Tapi kan ini logo saya kan, penugasan dari saya, tentulah saya persilahkan ya. Nah, persilahkan untuk menggunakan itu. Ya, ada juga mungkin yang kesulitan, tapi kan di situ ada atau ya atau nama fasilitator. Ya, nanti saya bisa lihat kreativitasnya. Ya, oke. Nah, jadi ini kan kerjasama kelompok kan ya. Nah, tentu di antara anggota kelompoknya juga bisa memberikan sumbangsi ya atau cara-caranya bagaimana. Ya, oke. Terjawab pertanyaan kedua? Iya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, dengan demikian mungkin kita akhiri karena 8:30 ya. Sekarang 20.34. Boleh kita akhiri? Boleh Bu. Oke, kasihan ya supaya tapi kan tadi nggak dipakai kan? Pagi tadi ada pembelajaran tidak? Nggak ada ya? Tidak ada Bu. Nggak ada ya? Oh, alhamdulillah. Ya, saya pikir kayak saya ini dari pagi 7.30 sampai sekarang. Jadi ininya jedanya cuma sebentar. Jadi bahkan repot juga dengan waktu makan. Kalau istirahat sudah tidak. Ya, tapi untuk ya makan dan lain sebagainya itu ya nggak bisa. Mau makan di depan layar juga nggak enak, ya, nggak etis ya. Oke, baik teman-teman, saya kembali berterima kasih kepada semua atau sahabat Latsar ya di kelompok ini yang sudah kita sama-sama memenuhi tugas kita. Anda sebagai peserta dan saya fasilitator khususnya di agenda 2. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu evaluator. Tadi ada Ibu Andi dan sekarang dihandle oleh Pak Hendro. Ini Ya, bentuk kolaboratif ini ya. Iya, Ada sebetulnya saya punya kelompok ini Bu Dokter. Cuman tadi habis seminar Kota Palu. Selesai tadi jam 4, masih beres-beres di jam 7 saya ingat langsung online lagi. Iya, jadi kan ada tim mereka ya di setiap angkatan. Nah itu bentuk-bentuk kolaboratif yang dipraktekkan. Ya, oke. Baik Pak Hendro, sekali lagi terima kasih atas fasilitasinya, penyiapan ruangnya dan kebersamaannya pada malam hari ini ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Susi atas kesempatannya. Sehat-sehat Bu. Sehat-sehat. Alhamdulillah, harus sehat Pak. Aduh. Ya, aduh. Tugas negara ya. Iya. Izin Pak Kabit. Siap, iya. Siap Pak Indro. Halo Ibu Sufiani. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Ibu. Tadi saya mau sapa-sapa tapi cuma diklat poso. Iya Ibu. Iya, insya Allah Pak ya. Saya juga nanti, ada kesempatan nanti. Kita berjumpa nanti Bu di Klasikal nanti Bu. Iya. Ya, amin. Iya, makasih Bu. Iya Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya. Dena, boleh saya live duluan? Silakan Bu Dokter. Oke, sampai jumpa. Oke. Bagaimana kabar ini Pak Indro dengan anggota kelompoknya ini? Tidak ada kesulitan? Alhamdulillah. Tidak ada kesulitan? Kesulitan untuk perangkat saja. Tolong di stop record dulu yang merekam. Oh iya. Nanti ya.